Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, dan yang membacanya dikatakan ibadah. Sebagai sumber ajaran agama Islam, Al-Quran menempati posisi pertama. Al-Quran menjadi landasan sebuah ajaran Islam yang menyangkut hubungan vertikal manusia dan dengan Tuhan, ibadah, maupun hubungan sosial kemasyarakatan. Pengertian hadis. Hadis adalah sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Ia terdiri atas beberapa bentuk ucapan, perbuatan, atau persetujuan secara diam dari Nabi Muhammad SAW. Hadis menurut bahasa berarti al-jadid atau sesuatu yang baru. Hadis juga berarti al-khobar atau berita, yaitu sesuatu dari percakapan dari seseorang kepada orang lain. Maka hadis dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah hadis perkataan yang pernah disebut dengan istilah hadis qauli, dan yang kedua adalah hadis perbuatan yaitu hadis fi'li, dan yang ketiga ialah hadis penetapan atau bisa disebut dengan hadis takriri. Selain 3 hadis tersebut juga ada hadis qudsi, yaitu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi. Kemudian kalimatnya disusun oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, bukan kalimat langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata jahada, yang secara etimologis berarti mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang sulit atau yang ingin dicapai. Dalam kajian fikih, ijtihad dimaknai sebagai pencurahan segenap kesanggupan secara maksimal dari seorang ahli fikih untuk mendapatkan pemahaman terhadap suatu hukum. Dapat juga dipahami bahwa ijtihad adalah upaya untuk merumuskan sebuah hukum, suatu permasalahan yang tidak ada teksnya. Dengan demikian, ijtihad itu terkait dengan pelakunya untuk merupakan ahli fikih yang bertujuan untuk mengungkap hukum syariat yang hasilnya adalah didani atau fikih. Dapat disimpulkan bahwa dalam menyikapi ijtihad terdapat 2 kelompok yang sama-sama kurang tepat dalam memahami hubungan antara teks dan ijtihad. Keilmuan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid adalah yang pertama, menguasai bahasa Arab dengan segala aspeknya. Yang kedua, menguasai ilmu-ilmu Al-Quran dan tafsirnya. Dan yang ketiga, menguasai ilmu hadis dan pemahaman tentang hadis. Dan yang keempat, menguasai ilmu usul fikih. Yang kelima, menguasai mawaqih al-ijma. Dan yang terakhir adalah menguasai ilal al-hukum. Oleh karena itu, ada beberapa tingkatan kapasitas atau kualitas mujtahid. Yang pertama adalah mujtahid al-mustaqil, dan yang kedua mujtahid al-muntasib, dan yang ketiga mujtahid fi al-azab, dan yang keempat mujtahid muraj. Karakteristik setiap ajaran agama-agama memiliki perbedaan masing-masing sesuai dengan pemikiran dan pemahaman terhadap Alkitab yang dipelajari sebagai dasarnya dalam beragama. Karakteristik ajaran agama Islam adalah suatu watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap muslim dengan berpedoman Al-Quran dan Al-Hadis, dengan berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam bidang agama, mualamah, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan, dan disiplin ilmu. Karakteristik ajaran agama Islam ada 9. Apa saja yaitu? Ajaran Islam memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan fitrah hidup manusia. Yang kedua, ajarannya sempurna. Yang ketiga, kebenarannya mutlak. Yang keempat, mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kelima, fleksibel dan ringan. Yang keenam, berlaku secara universal. Yang ketujuh, sesuai dengan akal pikiran dan memotivasi manusia untuk menggunakan akal pikirannya sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadilah. Yang ke-8, inti ajarannya tauhid dan seluruh ajarannya mencerminkan ketauhidan Allah tersebut. Yang ke-9, terakhir, menciptakan rahmat kasih sayang Allah terhadap makhluknya, seperti ketenangan hidup bagi orang yang meyakini dan menaatinya. Ajaran Islam dalam struktur Islam ialah iman dan ihsan. Apa itu iman? Berikut adalah iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata kerja yang mengandung beberapa arti, yaitu percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Imam Al-Ghazali memaknanya dengan kata tasdik atau pembenaran.
pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Iman secara bahasa berasal dari kata asman yu'minu limanan, yang artinya meyakini atau mempercayai. Pembahasan pokok akidah Islam berkisar pada akidah yang terumus dalam rukun iman, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikatnya, yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya, yang keempat iman kepada rasul-rasulnya, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada takdir Allah. Dan yang kedua ialah ihsan. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab dari kata kerja atau fi'il. Para ulama menggolongkan ihsan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ihsan kepada Allah, yang kedua ihsan kepada diri sendiri, yang ketiga ihsan kepada sesama manusia, dan yang terakhir adalah ihsan bagi sesama makhluk. Hubungan antara Islam, iman, dan ihsan ialah iman bisa dikatakan sebagai landasan awal seperti sebagai pondasi dalam keberadaan suatu rumah, sedangkan Islam merupakan intensitas yang berdiri di atasnya. Maka apabila iman seseorang lemah, maka Islamnya pun akan condong lebih akan rubuh. Sebaliknya, iman akan kokoh apabila Islam seseorang ditegakkan, karena iman terkadang bisa menjadi tebal, kadang pula tipis, karena amal perbuatan yang akan mempengaruhi hati. Jadi, hati sendiri merupakan wadah sebagai iman itu. Jadi, bila seseorang tekun beribadah, rajin takorup, maka akan semakin tebal imannya. Sebaliknya, bila seseorang berlarut-larut dalam kemaksiatan, kebal akan dosa, maka akan terdapat juga pada tipis imannya.